Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara para bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Para romo, bruder, suster, bapak ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalem. Selamat pagi, berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Rabu biasa yang ke-29. Kita diajak untuk mengikuti nasihat Kristus untuk senantiasa berjaga-jaga. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya kehidupan, ajarilah kiranya kami caramu bergaul dengan kami, dan semoga kami percayakan sabda janjimu, yaitu Yesus Mesias, cahaya hidup kami, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kalian telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kalian, yaitu bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu yang pernah kutulis dengan sikat. Apabila kalian membacanya, kalian dapat mengetahui pengertianku mengenai rahasia Kristus. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Dan aku telah menjadi pelayan Injil menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan karya kekuasaannya. Sebenarnya aku ini orang yang paling hina di antara segala orang kudus. Tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya, supaya sekarang ini pelbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Bapa dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan gerangan dari mata air keselamatan. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada para murid, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri datang, ia tak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian siap sedia, karena Putra Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, atau juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapa pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hati, tuanku tidak datang-datang, lalu ia memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tak terduga-duga, dan pada saat yang tak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia, serta membuat dia senasib dengan orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan, atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya, dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini masih melanjutkan bacaan Injil kemarin, di mana Yesus memberikan nasihat untuk berjaga-jaga. Saya rasa apa yang disampaikan Yesus itu sudah biasa kita dengarkan dan jelas bahwa kita hidup untuk berjaga-jaga menantikan saat Tuhan datang. Dan itu sudah disampaikan dalam homili Romo Murti kemarin, di mana kita diajak untuk senantiasa berjaga-jaga, melakukan perbuatan baik, karena kita tidak tahu kapan waktunya. Hari ini kita bisa merenungkan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Yesus tadi yang mungkin menghalangi kita untuk bisa berjaga-jaga dengan baik. Yang pertama, kebaikan kita itu dilakukan tidak dari hati, tetapi lebih kepada untuk mencari muka. Maka tadi dilambangkan dengan hamba yang tuanku tidak datang-datang, lalu mulai berbuat tidak baik. Ini melambangkan orang-orang yang berbuat baik sebenarnya tidak dari hati, tetapi lebih mencari muka biar dianggap baik. Maka dalam masyarakat kita itu kadangkala kita bisa saja kaget, itu kok begini ya, aku ra nyongko, aku tidak begini dan lain sebagainya, karena bukan dari dalam dirinya. Dan kalau itu dilakukan selama bertahun-tahun, apakah kuat atau tidak, karena berpura-pura dalam perbuatan baik itu, hanya mencari muka saja, itu menjadi halangan kita untuk berjaga-jaga. Yang kedua adalah kita tahu mana yang baik, tetapi justru melakukan yang tidak baik. Itu dilambangkan dengan hamba yang tahu kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan. Memang wajar sekali kita sebagai manusia sebenarnya tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dulu ketika saya persiapan penguatan, guru atau katekis yang mengajar itu selalu mengatakan begini, kalau tindakanmu itu kamu lakukan diem-diem, itu bisa jadi perbuatan yang tidak baik.
Tetapi kalau kamu bloko ki basa Indonesianya terbuka melakukannya itu dan menceritakan walaupun kadangkala bisa dianggap sombong, itu perbuatanmu mungkin baik. Tetapi sebenarnya kita sebagai manusia itu tahu mana yang baik, tahu mana yang tidak. Guru saya itu ingin mengatakan sebenarnya kita tahu mana yang baik, mana yang tidak. Maka ketika tidak baik, kita diam-diam melakukannya. Tetapi kalau baik, kita terbuka bahkan mungkin menceritakannya. Itu yang kedua, yang mungkin menghalangi kita untuk berjaga-jaga. Tahu mana yang baik, tapi kemudian tidak melakukan, justru melakukan yang sebaliknya. Dan yang ketiga adalah kita kurang menyampaikan anugerah Allah yang kita dapat dalam hidup kita sehari-hari. Tadi disebutkan, barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Maksudnya adalah kita masing-masing diberi anugerah, tentu berbeda-beda. Ada yang diberi banyak, ada yang diberi lebih banyak. Dan itu ketika kita diberi anugerah itu kadangkala disimpan sendiri, tidak dibagikan. Berbagai macam anugerah, ya bakat, ya kepintaran, ya waktu, ya macam-macam tidak dibagikan, disimpan sendiri. Itu yang kadangkala membuat kita akhirnya kurang bisa berjaga-jaga dengan baik. Maka para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan, sungguhkah kita sudah berjaga-jaga? Atau kita terkena hal-hal yang mungkin tadi menjadi halangan, bahwa kita berbuat baik hanya mencari muka dan tahu mana yang baik tetapi tidak melakukannya. Dan yang ketiga, kita kurang memberikan anugerah dari Allah sendiri. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kristuslah sumber keberanian dan pengharapan kita. Kristus pulalah jalan masuk menuju Allah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber belas dan cinta kasih, Engkau telah membangun kami menjadi manusia bebas. Kami mohon janganlah memandang dosa kekurangan kami, tapi berkenanlah menunjukkan jalan kami pada diri Yesus Putramu, sumber pengampunan, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Sampai jumpa di channel dan jam yang sama esok hari. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Dadah, selamat beraktivitas. Berkah dalam.